Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol COVID dimanapun kalian berada, gitu ya. Baik, hari kemarin Ustazah sudah memberikan tugas tentang fungsi kepada kalian, beberapa soal kepada kalian, begitu ya. Dan beberapa anak sudah mengumpulkan jawabannya kepada Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih, tapi mohon maaf belum Ustazah balas satu persatu, begitu ya. Nah, insya Allah nanti Ustazah balas satu persatu. Tapi sebelumnya Ustazah sampaikan tentang pembahasan soal tersebut. Baik, soal-soal tersebut ada beberapa yang mengenai penyajian himpunan. Kita langsung saja bahas dari soal yang nomor 1. Nomor 1 menyatakan relasi dari P ke Q dalam bentuk diagram panah dan juga himpunan pasangan berurutan. Soal yang pertama, terdapat himpunan P dan juga himpunan Q dengan aturan satu kurangnya dari. Langsung saja kita lihat. Baik, untuk diagram panah, jangan lupa kalian membuat kurva tertutup. Ini namanya kurva tertutup, begitu ya. Bisa bentuknya lingkaran, bisa bentuknya oval, bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya persegi panjang, boleh. Yang penting dia adalah kurva tertutup. Pada layar ini adalah bentuknya persegi panjang, begitu ya. Himpunan P terdiri dari anggota 2, 5, 7, dan 9. Untuk menuliskan anggota himpunan jangan lupa ada titik atau noktah di sini yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota dari himpunan tersebut. Kemudian di sini ada himpunan Q yang terdiri dari anggota 3, 6, 8, dan 10. Kemudian dihubungkan dengan relasi satu kurangnya dari. Nah, bacanya bagaimana? Bacanya seperti ini. 2, 1 kurangnya dari 3. 5, 1 kurangnya dari 6. 7, 1 kurangnya dari 8. Dan 9, 1 kurangnya dari 10. Begitu cara membacanya ya. Dan jangan lupa untuk membuat diagram panah harus ada tanda panahnya. Di sini tanda panahnya di sini ya. Boleh di tengah, boleh di ujung seperti ini. Nah, karenanya 2 berpasangan dengan 3, 5 dengan 6, dan seterusnya. Kemudian dicari himpunan pasangan berurutan. Nah, ciri himpunan jangan lupa ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Himpunan pasangan berurutan 2 berpasangan dengan 3, maka ditulis kurung kurawal buka 2, 3 kurung tutup. Itu adalah pasangan yang pertama. Kemudian kita tuliskan dengan pasangan kedua. Kita tuliskan pasangan kedua dengan jeda koma. Seperti pada layar 5,6, 7,8, dan 9,10. Begitu ya. Soal yang kedua, 1B. Diketahui himpunan P dan himpunan Q dengan aturan satuan dari. Di sini ada hektar, liter, kilo, detik, kuintal, art, dan juga meter. Hektar dia adalah satuan dari luas, liter adalah satuan dari volume, kilogram adalah satuan dari berat, detik satuan dari waktu, kuintal satuan dari berat, ar satuan dari luas, dan kemudian meter satuan dari panjang. Oke, langsung saja kita buat himpunan pasangan berurutan. Pasangan hektar dengan luas, liter dengan volume, kilogram koma berat, detik dengan waktu, kuintal dengan berat, ar luas, meter dengan panjang. Seperti itu. Mudah ya? Oke, kalau mudah kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang kedua, sebutkan aturan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah. Ada 6 soal di sini, kita langsung saja bahas dari soal yang pertama. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah, untuk soal yang pertama ini tidak ada jawabannya karena di sini aturannya berbeda dengan di anggota-anggota yang lain, seperti itu. Jadi kita lewati yang nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2, relasi dari himpunan A ke B yang mungkin adalah 2 kalinya dari, yaitu 2 adalah 2 kalinya dari 1, 4 adalah 2 kalinya dari 2, 6 adalah 2 kalinya dari 3, dan 8 adalah 2 kalinya 4. Oke, bisa ya? Kita lanjut.
Sebutkan aturan relasi dari himpunan A ke B bagian C. Bagian C ini 2 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 6, dan juga dengan 10. 3 berpasangan dengan 3 dan 6, 4 berpasangan dengan 4, 5 berpasangan dengan 10. Kira-kira relasinya adalah apa? Betul sekali, relasi yang mungkin adalah faktor dari 2 faktor dari 4, 6, dan juga 10. 3 faktor dari 3 dan 16, 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 10. Kemudian yang keempat, pada layar diagram panah berikut menunjukkan relasi. Benar, relasi 2 kurangnya dari. Oke, ini mudah ya. Kita lanjut yang E. Pada layar relasi yang mungkin adalah betul, 1 lebihnya dari. Kemudian yang F, untuk yang F di sini aturannya sudah tidak bisa sesederhana yang tadi, karena yang F ini sudah masuk ke rumus fungsi. Nah, diagram panah bagian F ini dia memiliki aturan 2N ditambah 1. Maksudnya di sini adalah A di sini nilai 1 ketika kita substitusi atau dimasukkan ke nilai N di sini, 2 dikali 1 tambah 1 maka menghasilkan nilai 3. 2 di sini kita masukkan nilai ke 2N tambah 1, jadi 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian 3 kita substitusikan ke sini, 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 7. Dan yang terakhir 2 dikali 4 tambah 1 sama dengan 9. Oke, bisa ya? Nanti ini akan kita pelajari di materi rumus fungsi. Baik, soal yang ketiga, tentukan aturan relasi antara 2 himpunan berikut yang berupa himpunan pasangan berurutan. Ada 5 soal. Yang pertama adalah 2 berpasangan dengan negatif 2, 3 dengan negatif 3, 4 dengan negatif 4, dan 5 dengan negatif 5. Kira-kira relasi yang mungkin adalah? Betul, relasi kebalikan dari 2, tentu saja kebalikannya adalah negatif 2. 3, kebalikannya negatif 3, dan seterusnya. Untuk bagian yang B, relasi yang mungkin adalah 2 kalinya dari 2, 2 kalinya dari 1, 4 2 kalinya dari 2, 6 2 kalinya dari 3, dan 8 2 kalinya dari 4. Bagian yang C, 2 dengan 2, 2 dengan 6, 3 dengan 6, 6 dengan 6. Kira-kira adalah apa ini? Relasi faktor dari 2 adalah faktor dari 2 dan 6, 3 dan 6 merupakan faktor dari 6. Kemudian yang D. Yang D pasangannya adalah 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Wah, ini kelihatan jelas ya bahwa relasi yang mungkin adalah akar dari, karena di sini domain di sini adalah 1, 4, 9, dan 16 adalah hasil kuadrat dari bahwa si kodomain hasil kuadrat dari domain. Maka relasi yang mungkin adalah akar dari. Yang E terakhir, di sini ada Islam dan Al-Quran, Kristen dengan Injil, Buddha dengan Tripitaka, dan Hindu dengan Weda. Ini adalah agama dengan kitabnya ya. Nah, maka relasi yang mungkin adalah agama dari kitab. Jadi bacanya Islam adalah agama dari kitab Al-Quran, Kristen adalah agama dari kitab Injil, dan lain sebagainya. Lanjut. Dari soal-soal berikut, manakah yang merupakan pemetaan? Bagian A. Benar, bagian A merupakan fungsi karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain atau daerah kawan. Kemudian yang B bukan merupakan fungsi karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Nah, di sini ya yang tidak memiliki pasangan. Kemudian yang kelima, yang bagian ketiga, pada layar dia merupakan fungsi karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di
kodomain. Meskipun kodomainnya memiliki pasangan ganda tidak apa-apa, asalkan si domain memiliki satu pasangan. Kemudian yang bagian keempat, dia bukan merupakan fungsi karena anggota domain ada yang memiliki double pasangan. Nah, ini dia memiliki double pasangan di kodomain. Oke, mudah ya. Baik, ini menentukan mana pemetaan dengan himpunan pasangan berurutan. Mudah saja, kalian mau menggambarnya boleh atau cukup dilihat dari himpunan pasangan berikut juga bisa. Di sini adalah A, B, C, D untuk yang soal nomor 1. Dia adalah domain. Kemudian kodomain itu adalah 1. Meskipun kodomainnya cuma 1 tidak apa-apa. Yang penting domainnya memiliki satu pasangan di kodomain. Berarti yang nomor 1 ini adalah fungsi. Kemudian yang B, A,1, A,2, C,3, D,4. Berarti di sini domainnya adalah siapa? Domainnya adalah A, C, dan juga D. Di sini A memiliki dua pasangan, yaitu pasangan 1 dan 2. Maka dia bukan fungsi. Kemudian yang bagian C, domainnya adalah A, B, C, dan juga D. Domain-domain ini sama-sama berbeda dan memiliki satu pasangan di kodomain. Jadi dia merupakan fungsi. Kemudian yang bagian D, domainnya adalah 1, 2, negatif 1, negatif 2. Ini domainnya berbeda semua ya. Karena berbeda semua dan memiliki satu pasangan di kodomain, maka dia merupakan fungsi. Baik, untuk soal yang terakhir, manakah yang merupakan pemetaan? Baik, untuk soal yang nomor 1, di sini ada koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. X di sini dia adalah domainnya atau daerah asalnya, kemudian Y di sini adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, setiap ada domain, dia memiliki satu pasangan di kodomain, yaitu X sama dengan Y. Maka dia adalah fungsi. Kemudian yang kedua, grafik yang kedua, setiap domain yang ada di sumbu X ini apakah memiliki satu pasangan di Y? Betul. Untuk gambar yang kedua ini dia juga merupakan fungsi karena dia memiliki satu pasangan di Y. Meskipun pasangannya adalah 2 semuanya, tapi tidak apa-apa. Yang penting tiap anggota domain memiliki satu pasangan di kodomain. Kemudian bagian yang C, dia merupakan parabola terbuka ke kanan. Tiap anggota domain, tiap anggota X, apakah memiliki satu pasangan di Y? Jawabannya adalah tidak, karena di sini dia bentuknya parabola. Bentuknya parabola di sini dia memiliki dua pasangan di Y atau di kodomain. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Kemudian gambar yang keempat, dia merupakan parabola yang terbuka ke atas. Berarti setiap anggota domainnya apakah memiliki satu pasangan di Y? Nah, betul, jawabannya tepat. Dia adalah fungsi karena memiliki satu pasangan di kodomain. Kalau ini diperpanjang, ini akan panjang sekali seperti itu, gitu ya. Nah, berarti soal nomor 1 sampai dengan kelima ini bisa semuanya ya. Nah, kalau belum bisa, nanti bisa diputar ulang lagi videonya, kemudian dicermati lagi, gitu ya, Nduk ya. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.